sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SLB Negeri 3 Denpasar, yang kami hormati Kepala Analis SDM Muda SLB Negeri 3 Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SLB Negeri 3 Denpasar yang berbahagia. Pertama-tama kami haturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugerahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini, Kamis 26 Januari 2023, dalam acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 7 oleh Ibu Niketut Adi Parwati SPD MPD di SLB Negeri 3 Denpasar. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama, sambutan dan pembukaan oleh Kepala SLB Negeri 3 Denpasar. Yang kedua, pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang ketiga, tanya jawab. Dan keempat, penutup. Beranjak ke acara pertama, yaitu sambutan dari Kepala SLB Negeri 3 Denpasar yang sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Yang terhormat Ibu Ademaya Amiana, SPD MPD, dipersilakan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya mengaturkan panganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam harmoni SLB Negeri 3 Denpasar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri 3 Denpasar, Ibu Adi Parwati selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, dan Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini atas asuh kertawara nugraha Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, berbahagia, dan harapannya kita semua selalu dalam kenyamanan dalam mengikuti setiap kegiatan. Pada hari ini kita patut berbangga karena salah satu teman kita sudah mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan ke-7 yang nantinya mungkin memberikan teman-teman, membuka pikiran, mengajak teman-teman, memberikan semangat juga kepada teman-teman untuk bisa ikut menyusul beliau. Siapa tahu bisa ikut mengikuti pelatihan lolos dalam calon guru penggerak angkatan berikutnya. Ya, harapan saya teman-teman semua bisa ikut, walaupun mengikuti seleksinya ada syarat-syarat, barangkali mungkin syarat umur salah satu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang kontrak pun bisa ikut. Begitu ya, Bu Adi? Kontrak juga kalau punya semangat untuk berproses terus belajar pasti bisa, semua bisa. Nah,
Tentunya hari ini kita mendengarkan diseminasi atau hasil apa yang Ibu Ketut Adi Parwati dapatkan di dalam pelatihan beliau. Nah, marilah kita dengarkan baik-baik, kita pahami, kemudian kita laksanakan, kalau bisa kita implementasikan dalam komunitas sekolah kita. Hal-hal positif, budaya positif yang mungkin akan nanti disampaikan Ibu Ketut mungkin akan memberikan beberapa gambaran-gambaran, sharing ilmu bagaimana budaya positif itu bisa nantinya kita laksanakan di sekolah. Jadi selanjutnya mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kegiatan ini atas Asung Kerto Warunugraha Om Awigenam Astu, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 saya buka secara resmi. Jadi saya tutup dengan para Santi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni SLB Negeri 3 Denpasar. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ade Maya Amyana SPD MPD atas sambutan dan pembukaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti. Bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan tentang budaya positif di sekolah oleh Ibu Niketut Adi Parwati SPD MPD CGP Angkatan 7 di SLB Negeri 3 Denpasar. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih MC. Mohon izin Ibu, saya berdiri di sini. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat SLB Negeri. Mohon izin saya berdiri di sini. Bukan berarti saya lebih tahu, lebih pintar dari Bapak Ibu senior semuanya. Nah, sekarang saya berdiri di sini hanya ingin membagi pengalaman selama ini yang sudah saya dapatkan dari pelatihan calon guru penggerak di modul 1. Sekarang saya akan memaparkan tentang dan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat SLB Negeri 3 Denpasar. Mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi sekolah kita tercinta. Adapun visi yang saya buat sebagai guru calon guru penggerak, karena memang di pendidikan kita harus memiliki visi tersendiri. Nah, visi saya adalah mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan berbudaya. Prakarsa perubahan diri, artinya apa yang menjadi tujuan saya adalah berfokus pada aspek berbudaya dan pada dimensi profil pelajar Pancasila adalah dimensi mandiri. Karena memang visi guru penggerak tidak jauh, artinya tidak menyimpang dari visi sekolah yang kita bentuk bersama-sama. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini banyak konsep-konsep kunci. Antara lain yang pertama, nah konsep ini yang akan saya jelaskan sampai akhir nanti. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam segitiga restitusi,
dan ketujuh, keyakinan kelas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Belajar dalam paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelumnya kita ketahui bahwa kalau kita dalam pembelajaran kelas biasanya kita memberikan pembelajaran secara klasikal. Itu pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, sebelum ada paradigma baru. Nah, kemudian kita menyamaratakan, memang lebih banyak kita memberikan pembelajaran itu secara klasikal dan menyamaratakan kemampuan anak. Setelah adanya paradigma baru yang mengacu pada implementasi Merdeka Belajar, nah disinilah kita ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang saat ini kita sudah semua melakukannya ya, karena kita sudah melihat dan kita mengasesmen anak, melihat perkembangannya. Jadi tingkat ada fase-fase yang anak-anak capai. Seperti itu. Jadi dalam dimensi profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu saya yakin masih ingat dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin semua sudah di luar kepala. Silakan. Salah satunya atau ada berapa dimensi di dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6. Apa saja Bapak Ibu? Mandiri, ya. Dan ya. Saya yakin semua sudah paham dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita punya visi dalam mewujudkan visi sekolah kita juga tidak terlepas dari dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 470. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu guru? Taat pada aturan. Kemudian setiap kita mendengar kata disiplin, yang ada di benak kita adalah tata tertib, aturan. Terus apa Pak? Tegas. Oh iya, karena ada aturan ya. Kepatuhan, betul. Nah, jadi ada juga sanksi, hukuman, nah seperti itu ya. Jadi di dalam disiplin positif ini kita berusaha menghindari adanya hukuman. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak selalu berpikir di benak kita bahwa disiplin selalu terkait dengan tata tertib, kemudian ketidaknyamanan, apalagi ada hukuman, ada sanksi dan sebagainya. Oke, memang setiap ada aturan baru, pasti karena kita aturan itu sudah kita laksanakan, kemudian ada perubahan sedikit, pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri kita. Bagaimana kita mempelajari dan mengontrol diri. Nah, sebenarnya
kembali ke diri kita. Bagaimana kita mengontrol diri, kemudian dalam menyikapi dan menguasai nilai-nilai yang kita hargai di dalam diri kita. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tentunya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta mendorong terutama kepada siswa, ya, kita membicarakan tentang siswa, dan tentunya kita sebagai guru menjadi contoh tanpa ada dorongan atau ancaman maupun hukuman. Tujuan disiplin diri yang berasal dari dalam diri atau intrinsik, dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan yang bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan siswa untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ada 5 dasar kebutuhan manusia yang tidak bisa kita abaikan. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada cinta kasih sayang. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan. Dan kelima ada kekuasaan, ada power. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Atau biasanya kita tahu kebutuhan fisiologi, ya. Kira-kira apa saja ya di dalamnya itu Bapak Ibu? Sandang, pangan, dan papan. Nah, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan fisiologi. Kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bukan cinta kasih sayang. Contohnya apa ya Bapak Ibu guru? Cari perhatian, betul. Kemudian mendapatkan kepercayaan. Kita juga pasti akan membutuhkan rasa kebutuhan dasar manusia itu, ya, rasa cinta kasih sayang perlu dihargai seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Ada kebebasan, kemudian ada kesenangan dan kekuasaan. Di sini saya akan ada ilustrasi. Ada ilustrasi, ada suatu cerita bahwa Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasannya Doni melakukan hal itu? Sebenarnya slide yang di samping ini saya tidak tunjukkan, tapi karena saya pakai Canva, jadi dia muncul semuanya. Jadi jawabannya sudah muncul. Seperti itu. Sebenarnya saya mau menanyakan ke Bapak Ibu guru, kira-kira apa? Saya buka rahasia sendiri. Baik. Nah, seperti ini. Apabila alasan dari sudut pandang yang kebutuhan dasarnya kasih sayang, apabila alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta kasih sayang. Nah, di sini artinya Doni yang mencari gara-gara seperti itu agar mendapat perhatian. Nah, sebenarnya dia caper, hanya cari perhatian.
sebenarnya tidak niat dia untuk mengambil atau memusuhi temannya. Nih. Kemudian yang kedua, apabila dia merasa hebat karena temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi dia ingin bahwa di kelas itu dengan dia melakukan perilaku seperti itu, memaksa atau memalak temannya, nah, itu dia dianggap hebat. Nah, itu dia ingin kekuasaan. Jadi dia berkuasa di kelas. Nah, tentunya anak-anak kita banyak yang seperti ini. Nih, banyak mengalami hal seperti ini, egonya tinggi, jadi dia ingin berkuasa. Saya paling hebat di kelas ini, nah seperti itu. Kemudian, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi Doni ini ingin menunjukkan ketidakpuasan pada ibunya sebenarnya ya. Jadi makanan setiap hari sama terus membuat dia bosan. Jadi dia mengambil makanan temannya untuk dimakan. Jadi si Doni ini memang ingin dia bebas memilih makanan apa yang dia sukai, nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, Doni ini ingin menyenangkan dirinya dengan apa? Ya, dengan mencari dengan mengusili teman-temannya. Kalau temannya sudah terlihat marah, dia akan senang. Hanya ingin usil saja, seperti itu. Itu contoh ilustrasi dari 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti itu. Jadi, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia adalah item yang nomor 1 ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal ini motivasi yang datangnya dari luar diri kita sendiri. Jadi ada pengaruh dari orang lain seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Karena ingin gini, ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu dan motivasinya apa? Untuk mendapatkan imbalan atau pujian atau hal-hal yang membuat dia bangga dengan dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya bukan motivasi dari dalam diri, tetapi dia ingin orang lain yang memberikan pujian tersebut. Jadi motivasi eksternal dari orang lain. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, dari ketiga motivasi itu, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang memang harus sebagai budaya positif kita? Artinya tujuan kita disiplin positif. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yang mana yang dipilih item 1, 2, atau 3? Yang ketiga, ya, karena menghargai diri sendiri. Semua berasal dari diri sendiri. Nah, itulah motivasi intrinsik. Oke, motivasi intrinsik jadi motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Tidak ada dorongan dari orang lain, tidak ada
artinya gini, kita tidak berharap ada pengakuan dari orang lain. Apa yang kita bisa lakukan, apa menurut kita baik, semua berasal dari diri kita dan tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan, universal. Jadi motivasi ini bersifat universal. Nah, biasanya ada kalimat yang saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal seperti ini. Itu banyak pertimbangan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kelima, ada posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi, item pertama ada penghukum. Kemudian yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Di sini ada bagan 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau guru posisi sebagai penghukum, biasanya guru ini menghardik, artinya marah, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian sampai bermain fisik. Nah, itu posisi guru adalah sebagai penghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Nah, di sini posisi guru sebagai penghukum ini ada ancaman. Kemudian apa yang hasilnya kepada murid-murid? Nah, murid-murid akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian suka berbohong, karena dia selalu setiap membuat kesalahan dia selalu dihukum sampai mendapatkan hukuman fisik. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid berkata apa? Biarkan saja, nanti juga marah-marah guru itu hilang. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian dampak pada murid, dampak yang berkelanjutan. Dia akan mengulangi kesalahannya. Karena apa? Dia menganggap marahnya juga sebentar. Walaupun dia diperlakukan tidak baik karena melakukan kesalahan kecil, tapi dampaknya dia mendapatkan hukuman yang berat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau guru sebagai di posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya guru berbuat, sering mengatakan, oh seharusnya, misalnya ada nih murid yang bersalah. Oh seharusnya kamu melakukan hal yang ini. Saya kecewa loh, ibu kecewa loh, bapak kecewa loh dengan sikapnya kamu. Nah, artinya apa? Murid ini merasa bersalah. Nah, kita pojokkan merasa bersalah. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Pembuat artinya pelaku. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali loh. Kemudian ibu sangat stres, selalu memojokkan pelaku atau pembuat masalah tersebut, selalu merasa bersalah. Jadi dipojokkan anak, tidak diberikan artinya solusi atau kesempatan untuk membela diri. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya. Pasti akan dia bilang memaafkan saya tanpa ada klarifikasi seperti itu. Apa sih tujuannya? Artinya sampai melakukan hal tersebut tujuannya apa sih? Sebenarnya banyak sudut pandang yang kita bisa cari. Artinya anak melakukan kesalahan itu karena apa sih? Apa yang melatar belakangi? Tidak semata-mata kita melihat hanya kesalahan yang dia lakukan saja, tanpa melihat latar belakang sampai terjadinya kesalahan tersebut. Kemudian posisi guru sebagai teman. Guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, guru akan berkata di sini,
contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Artinya apa? Mengajak murid mengajak murid untuk melakukan seperti apa yang kita mau. Seperti itu. Masa kamu tidak mau? Atau ingat tidak, ibu pernah bantu bla bla bla. Jadi anak-anak tuh merasa berhutang budi. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Anak-anak akan ketergantungan. Anak-anak akan ketergantungan, tidak percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, murid juga berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Artinya karena kita sebagai posisi kontrol ini sebagai teman, murid-murid kita menganggap kita ini teman sebayanya. Pernah nggak bapak ibu mengalami hal tersebut? Pernah nggak? Apalagi anak-anak kita seperti ini, anak-anak kita tuh melamak namanya, dikasih hati mau jantung. Jadi begini, kita sudah mengulur ya. Oh ini kita anggap dia kita baik-baik, memperlakukan dia baik-baik apa. Nah anak seperti ini kan tidak paham. Jadi ibu santai lo ibu ini. Jadi menganggap kita ini sebagai teman dia, teman sebayanya. Jadi dia tidak sopan atau segala macam. Kalau prinsip saya selalu menjalankan prinsip tarik ulur. Jadi apa? Kalau dia sudah melakukan hal yang benar, oke, saya ulur. Jadi perilaku itu terus saya kontrol. Apabila anak-anak didikan saya atau anak-anak di kelas saya sudah melakukan hal di luar batas, akan saya tarik lagi, mulai lagi perbaiki perilakunya. Nah, itu prinsip saya di kelas. Jadi tarik ulur seperti layangan. Kalau dibiarkan diulur terus, nah dia akan semakin menganggap kita, meremehkan kita, menganggap kita teman sebayanya. Nah, terkadang kita begini, ada anak-anak yang seolah-olah karena kebaikan kita dianggap teman yang lama, dipeluk, saya begini. Nah, yang kita terlalu berbangga hati, kalau anak ini sangat suka dengan kita, tidak ya. Tetap kita kontrol diri kita sendiri, bagaimana kita punya batasan-batasan kepada anak didik kita, yang sampai kita dianggap teman sebayanya. Nah itu kalau posisi kita sebagai teman. Kemudian posisi kita sebagai pemantau. Kata pemantau, mungkin Bapak Ibu tahu pemantau itu apa. Kalau kita posisi kita guru sebagai pemantau, mengawasi, kemudian mengontrol, selalu mengontrol. Nah itu pemantau. Kalau posisi kita sebagai pemantau, jadi selalu menghitung atau selalu mencatat kedisiplinan anak-anak. Kemudian apa peraturannya, nah seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak kalau kita sebagai pemantau, anak-anak akan akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, anak-anak akan melanggar lagi. Nah seperti itu. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Artinya apa? Kita sebagai kontrol, kita sudah mengukur dan menghitung kedisiplinan baiknya anak-anak. Jadi dia akan berharap, saya sudah melakukan kebaikan, kira-kira berapa ya saya dikasih nilai, atau apa ya imbalan saya. Nah itu kalau kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, kalau posisi guru sebagai manajer. Di sini kita kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya seperti ini, anak melakukan kesalahan. Nah, kalau anak melakukan kesalahan, kita akan menggali kesalahan yang dia lakukan. Apa yang melatar belakangi sampai dia berbuat seperti itu. Jadi banyak pertanyaan yang tidak menyudutkan anak-anak kita. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Kita selalu akan memberikan kalimat-kalimat pertanyaan yang positif. Jadi anak-anak kita tidak merasa dipojokkan, kemudian tidak dia merasa jadi pembuat masalah,
membuat masalah yang membuat merasa bersalah, nah seperti itu. Nah, jadi hasilnya apa? Anak-anak akan kuat, menguatkan pribadi. Anak-anak akan kuat. Jadi dia sudah bisa argumen dan sudah tahu permasalahan yang dia lakukan itu, masalah yang dia lakukan itu ada yang latar belakangi. Kemudian misalnya anak tersebut bersalah, dia akan selalu bertanya pada dirinya, bagaimana saya harus memperbaiki keadaan, memperbaiki masalah yang saya lakukan. Dampaknya pada murid, dampaknya adalah dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ke arah yang positif. Kemudian yang keenam, ada segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikutip dari dosen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini sudah jelas bahwa kesalahan yang kita lakukan, kita tidak akan menebusnya, tapi belajar bagaimana kita mencari solusi, bagaimana kita memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Bukan berarti kita harus mengulangnya kembali. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ketiga, ada tawaran tapi bukan paksaan. Keempat, ada restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini sebenarnya kita semua guru bisa melakukannya. Nah, kebetulan saya sebagai guru BK, jadi saya sudah melakukan dan menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi saya tidak pernah dalam menghandle atau menyelesaikan masalah siswa, saya tidak pernah yang memutuskan atau saya memutuskan sesuatu yang artinya apa? Paksaan untuk dia melakukan sesuatu. Nah, saya gali ini memang kode etik kita tidak boleh sebagai guru BK memaksakan diri untuk mengambil keputusan kepada klien, kepada siswa. Jadi siswa harus diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan positif untuk menggali dirinya, artinya mencari jawaban di dalam dirinya atas permasalahan yang dia lakukan. Kebetulan beberapa kali ini, akhir-akhir ini memang saya menangani salah satu anak, ya saya lakukan ini penerapannya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita menggali kenapa dia bisa melakukan kesalahan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, restitusi juga berfokus pada solusi, jadi jalan keluar. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak bisa membiarkan begitu saja apabila murid kita atau siswa kita melakukan kesalahan, dan kita sebagai guru selalu membuat atau menyudutkan dia karena kesalahan tersebut. Kita harus mengajak dia berkolaborasi, kita berbincang, walaupun yang kita hadapi anak seperti ini. Jadi kita arahkan biar dia bisa mencari solusinya sendiri dengan arahan kita seperti ini. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, biasanya di sini dengan bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan jadi
menjadi orang yang sukses. Ya, jadi biasanya kita sebagai guru dalam segitiga restitusi ini ya, terutama saya sebagai BK, di sini biasanya kita ada kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat positif. Biasanya salah satunya adalah kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Mari kita cari solusinya sama-sama. Terus apa yang menjadi hal yang baik, ayo kita lakukan bersama-sama. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, misalnya gini, Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Artinya apa di sini? Kita sebagai guru tidak akan pernah memojokkan atau mencari siapa sih yang benar, memojokkan anak yang bersalah itu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tugasnya kita adalah memperbaiki dan membuat mereka sadar apa yang sudah mereka lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti akan memiliki tujuan atau maksud tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan merubah pandangannya dari teori stimulus responsif ke cara berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Seperti itu. Misalnya ada kalimat, oh padahal kamu bisa melakukannya loh. Nah, seperti itu. Jadi kalimat yang positif yang kita buat. Jadi anak-anak tidak merasa putus asa, tidak merasa minder, tidak merasa bersalah walaupun dia melakukan kesalahan. Itu artinya anak itu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan apa? Dengan keyakinan dirinya sendiri, dengan solusi yang dia buat sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada dasarnya, menanyakan keyakinan itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi secara internal, ketika identitas sukses telah tercapai, itu akan membuat anak-anak merasa nilai-nilai yang ada dalam diri, nilai kepercayaannya atau rasa percaya dirinya sudah mulai tumbuh. Jadi kalimat yang biasanya dalam menanyakan keyakinan ini, apa yang kita percaya sebagai keluarga, misalnya seperti itu. Kemudian apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Di sini keyakinan ini dia masuk ke kesepakatan kelas. Saya berharap Bapak Ibu di dalam kelas membuat kesepakatan kelas. Nah, kalau dulu ya mungkin namanya tata tertib kelas. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas karena tata tertib kelas itu berarti apa? Aturan yang memang harus kita taati. Nah, bersikap kaku seperti itu karena ada sanksinya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita dalam hal ini kita harus membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kita susun dari kita sendiri. Nah, kita susun dari kedua belah pihak, betul. Jadi kita susun kesepakatan kelas ini bersama-sama dengan siswa kita. Jadi apa tujuannya sih sebenarnya? Kenapa kita membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan siswa? Kenapa tidak kita saja yang melakukannya? Nah, karena kita guru. Nah, seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenyamanan, kemudian menghargai, kemudian kesadaran. Nah, yang terpenting sebenarnya kesadaran diri. Kita mulai mengajak anak-anak kita untuk belajar menyadari diri. Kemudian semua apa yang dia ungkapkan dalam kesepakatan kelas itu merupakan sesuatu yang memang dengan sadar dia ucapkan bahwa di kelas ini loh sebagai kesepakatan kelas. Nah, seperti
dihitungin. Nah, ini loh sebagai kesepakatan kelas kita bersama. Jadi, nah kita betul-betul menghindari adanya hukuman, adanya sanksi. Nah, saya sudah membuat kesepakatan kelas, tapi karena anak kita mungkin yang kecil, kita melalui gambar saja. Jadi diusahakan membuat kesepakatan kelas itu tidak panjang lebar. Tidak panjang lebar. Tidak panjang lebar, jadi cukup 4 atau 5 yang betul-betul dia pahami, betul-betul kita susun berdua bersama. Nah, seperti itu. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan. Nah, gambarnya sederhana sekali, gambarnya sangat sederhana. Nah, karena memang yang memilih gambar tersebut adalah anak didik kita. Jadi ini yang pertama, belajar tertib, artinya di dalam kelas tidak boleh ribut. Ini ada videonya. Kemudian aktif belajar. Nah, karena saya suguhkan beberapa gambar. Nah, anak-anak pilih, ayo sebagai kesepakatan kita di kelas, kira-kira anak pilih gambar yang mana. Nah, seperti itu. Kita semua kembalikan ke peserta didik kita, tidak kita yang menjadi apa namanya? Penguasa atau penentu, seperti itu. Jadi kita ayo kolaborasi, kita jejerkan gambar semua. Ayo, yang pertama, ibu punya gambar ini loh. Kira-kira yang kamu pilih yang mana sebagai kesepakatan kelas. Nah, inilah pilihan mereka. Jadi kita betul-betul menghargai, dan saya tempel di dinding sama Bu Novi. Jadi ini yang pertama, tertib di kelas. Artinya apa, dia bilang, Bu Guru, saya pilih ini karena apa, gambar ini saat belajar kita tertib, tidak ribut. Nah, seperti itu. Jadi itu kesepakatannya kita, kesepakatan kelas kita. Kemudian yang kedua, Bu Guru, kita harus aktif. Kalau kita tahu, kalau dikasih pertanyaan kita tahu, kita harus angkat tangan tanpa ribut. Nah, seperti itu. Dia hanya angkat tangan. Kemudian yang ketiga ada itu tidak makan di kelas. Nah, ini mereka yang membuat kesepakatan, bukan saya sebagai guru, sebagai penentunya. Jadi dilarang makan di kelas saat istirahat atau saat belajar, seperti itu. Kita juga usahakan saat istirahat kita kasih tempat untuk makan. Karena di kelas kita tahu bukan untuk makan, tapi untuk belajar. Mereka tahu, mereka bisa jawab apa yang mereka pilih. Mereka bisa membuat alasan kenapa saya pilih gambar-gambar ini. Karena saya mengulang, saat dia memilih gambar ini, saya mengulang kembali kenapa pilih ini, alasannya apa. Nah, kita berusaha di dalam kelas itu memberi kesempatan pada anak untuk membuat alasan kenapa memilih ini, kenapa harus memilih ini. Jangan kita yang selalu menentukan. Kemudian ada yang keempat, nah itu apa? Melakukan piket kelas. Nah, saya juga sama Bu Novi berkolaborasi bahwa di dalam kelas ini ada piket, walaupun memang sudah bersih, tapi kita berusaha membiasakan anak-anak bertanggung jawab di kelasnya. Jadi piketnya apa? Saya sudah jelaskan di awal. Nah, yang piket ini tugasnya begini. Jadi anak-anak itu sudah mulai paham, walaupun selalu kita ingatkan. Namanya anak-anak seperti ini ya, anak-anak unik yang kita hadapi. Jadi selalu kita ingatkan, masih kita ingatkan, belum betul-betul belum dari keyakinan dirinya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir itu kan kelas sudah bersih. Jadi kenapa anak-anak pilih gambar kelas yang bersih? Karena apa? Nah, saya juga nanya alasannya kenapa. Oh, karena kalau udah bersih, guru enak belajarnya. Nah, memang jawabannya sangat polos ya. Apa yang ada di dalam dirinya, itulah yang mereka ungkapkan. Nah, saya selalu saya bernyanyi 5 jari. Apa pesan 5 jari ini? Makanya saya selipkan di sana karena memang kemauan anak-anak juga. Nah, karena setiap mulai kelas tidak kondusif, saya ajak nyanyi tentang 5 pesan jari. Mungkin Bapak Ibu guru tahu ya dan ingat ya lagunya. Siapa yang tahu? Ya, kita dulu ya. Setiap
ada momen-momen tertentu, jadi kita lakukan itu anak-anak senang. Nah, seperti itu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata di jempol? Sayang kalau belajar tidak boleh nongkrong. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah terbiasa. Kalau ada yang ngantuk di kelas, dia pasti guru pesan jari telunjuk. Nah, pesan jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa pesan jari telunjuk? Sayang kalau belajar tidak boleh ngantuk. Nah, seperti itu. Saya ulang-ulang, akhirnya dia tahu bahwa pesan 5 jari. Pasti kalau ada anak yang menangis atau apa, Bu, pesan 5 jari enggak? Nah, seperti itu. Nih, jadi semua jari tangan ini kebetulan ada lagunya yang betul-betul menginspirasi. Jadi tanamkan ke murid ini dia akan saat nangis. Terutama ada anak didik saya memang suka nangis yang kemarin juga. Jadi semua teman-temannya ingat pesan jari. Jadi apa yang tidak menangis itu kalau belajar? Nah, jari manis. Jari manis itu saya kasih emoji yang menangis. Jadi apalagi sekarang udah ada gambar, dia langsung tunjuk walaupun tidak bisa ngomong. Delisa itu Pak, terus terang aja. Kalau misalnya ada yang ribut atau yang apa, atau yang apa namanya menangis, dia akan tunjuk, dia kan tidak bisa ngomong. Jadi Delisa ini murid saya ini luar biasa, walaupun autis, tetapi kalau kursi sedikit saja mencok, dia akan rapikan semua. Kemudian dia sudah tahu karena bentuk gambar-gambar yang menjadi kesepakatan kelas kita di sini. Jadi keyakinan kelas, nanti kesepakatan itu akan menjadi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan hanya baru sepakat, tapi kalau keyakinan kelas akan dilakukan sepenuh hati. Jadi apa yang menjadi kesepakatan kelas akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini artinya sesuatu yang sudah kita sepakati akan dilaksanakan dari dalam diri kita sendiri dengan cara bertanggung jawab penuh. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya pemaparan saya dengan dalam rangka aksi nyata budaya positif modul 1 subnya 1.4 sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata saya tadi kemudian mungkin banyak hal-hal yang tidak dimengerti atau belum dipahami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita saling dukung, saling berkolaborasi demi apa? Majunya sekolah kita, sekolah SLB Negeri 3 Denpasar yang tercinta ini, yang memang tujuan akhir kita apa? Mendidikan anak didik kita. Jadi tujuan akhir kita dalam dimensi profil pelajar Pancasila adalah kemandirian. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan membalikan kepada terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sungguh luar biasa. Acara selanjutnya adalah acara tanya jawab. Mungkin dari peserta di sini ada yang perlu ditanyakan pada narasumber kita, dipersilahkan. Oh, ini bisa. Kebetulan bisa benar. Kita Silakan. huh?
Menurut Ibu Ketut, dengan lagi cerita yang ada yang anak yang suka mengambil makanan temennya gitu. Nah, atau yang sering saya lihat kejadiannya anak suka mencuri uang atau barang temennya. Nah, jika pelaku adalah individu dengan berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan hambatan intelektual atau anak yang ASD, Autism Spectrum Disorder. Nah, bagaimana solusi untuk memberikan efek jerah dari problematika itu mengingat kita berada di lingkungan sekolah luar biasa? Terima kasih. Saya langsung jawab saja. Soalnya saya sering lupa. Oh baik, terima kasih Ibu Diana ya. Ya terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa, yang menarik bagi saya. Kebetulan saya menangani kasus tersebut. Memang saya sebagai guru BK ya, bukan sebagai guru kelas. Jadi saya memposisikan di sini sebagai guru BK karena menangani permasalahan anak. Ya baik. Ya kalau hanya ambil makanan ya kita anggap ya hal biasa karena anak-anak seperti ini. Tapi yang sampai mencuri. Nah, tindakan saya yang pertama, saya buat pendekatan dulu dan memanggil. Karena memang BK kadang anak-anak mungkin berpikir dari mana, apa dia dengar-dengar, kalau serangan BK ini begini-gini. Tapi nyatanya dengan melihat saya, kemudian melihat saya bahwa oh ternyata enggak loh. Setelah dia di dalam ya, keluar itu ternyata tidak loh. Bu Adi, guru BK tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak galak, BK itu tidak serem loh. Akhirnya seperti itu. Apa namanya? Penilaiannya beda. Karena apa? Di dalam memang ini kasus seperti ini memang rahasia ya sebenarnya. Artinya rahasia di kode etiknya BK. Tetapi kalau memang akan berlarut-larut dan masalah ini tidak tuntas, baru kita akan ada konferensi kepala sekolah. Kalau memang tidak ada baru kalau memang itu masalahnya sudah luar biasa. Nah, selama ini sebenarnya masalah hanya dari satu orang saja itu masalahnya banyak sekali. Nah, itu karena memang aduan dari orang tuanya. Seperti itu. Banyak catatan kejadian yang saya tulis itu dari satu orang saja. Nah, masalah pencurian. Jadi, pendekatan saya, ini pengalaman saya, ini berbagi pengalaman. Jadi setiap orang pasti akan memiliki bagaimana cara menangani anak ini, pendekatan pada anak. Kalau pendekatan saya akan menanyakan kenapa. Saya tidak mau memojokkan ya, oh kamu salah, kamu langsung menuduh, langsung memojokkan, kemudian langsung seolah-olah kita tuh mendorong dia untuk mengakui kesalahannya, mengakui walaupun iya, artinya serta-merta langsung iya saya gini, tidak. Harus memang jalannya memang agak lama dulu berproses sampai dia merasa nyaman, baru kita akan masuk ke hal, artinya ke permasalahan inti. Jadi kita di awal kita ajak bercerita dulu, kemudian artinya ada perbandingan atau ada pembanding, ada masalah ceritanya begini, kok punya masalah begini. Oh dia ini suka mencuri. Padahal kita tahu memang dia, artinya dia juga pelaku. Tapi kita buat ilustrasi dulu, mencontohkan orang lain. Artinya di luar cerita-cerita fiktif lah, nah seperti itu. Jadi dia akan terbuka dia bahwa oh ya itu ya ceritanya. Nah dia akan sadar. Nah, ini kebetulan ini pengalaman ya. Saya tidak mengada-ada ini pengalaman. Jadi dia merasa ya kalau saya mencuri nanti akibatnya seperti ini, sama seperti cerita ibu. Nah akhirnya apa? Saat masuk ke inti, setelah dia nyaman, santai baru kita masuk ke inti permasalahan yang dia lakukan, yang dia alami. Setelah itu dia dengan tanpa ragu-ragu dia mengatakan ya saya memang mengambil uang si A misalnya. Untuk apa? Artinya baru kita akan masuk untuk apa. Hanya dia memberikan alasan. Nah, alasan yang dia berikan
berikan itu tidak serta-merta kita percaya. Kita catat dulu, nah setelah itu kita cari kebenarannya. Benar enggak gitu. Nah, akhirnya apa? Setelah kebenaran dan klarifikasi itu ada, baru kita nanti setelah itu kita pemanggilannya juga bahwa kamu ini jujur, sebenarnya kamu anak yang baik, jadi tidak akan atau tidak mungkin kamu sampai mengambil uang tanpa alasan. Kita tetap memberikan kalimat positif, kemudian motivasi yang positif, jadi yang pasti tidak memojokkan. Itu sama dengan yang tadi saya jelaskan tentang garis fungsi. Jadi dia akan tahu kesalahan sendiri tanpa kita, kamu ternyata sudah bersalah loh, tanpa kita memojokkan itu. Dia dengan ilustrasi yang kita berikan, dia akan sadar, saya memang ini, tanpa kita menyuruh dia mengakui kesalahannya dia. Nah seperti itu Bu Diana. Mungkin ada yang belum jelas, saya siap. Sudah? Ya, terima kasih Bu Diana. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi, silakan. Saya akan mencoba menjawab sebisanya. Kalau memang saya tidak bisa, saya akan lemparkan kembali ke teman-teman yang punya pengalaman yang sama. Oh ya, silakan Bu Miki. Saya ada pertanyaan sedikit. Kebetulan saya mengajar di kelas 2 dan kebanyakan siswa yang hiperaktif dan sulit fokus. Dan banyak kendala yang saya alami dengan partner saya. Jadi saya ingin tanyakan tentang disiplin, menjelaskan tentang disiplin yang simpel saja. Tipsnya dari Bu Adi sebagai guru BK, bagaimana cara menjelaskan hal yang mudah dipahami ke siswa dalam hal disiplin di kelas. Nah, contohnya seperti siswa yang sulit fokus, bagaimana caranya di kelas, tata tertibnya seperti apa, hal yang simpel saja gitu. Selama ini sudah kita jalankan, seperti mengajarkan dia duduk dengan baik. Nah, dari Bu Adi sendiri sebagai narasumber hari ini, saya ingin suatu tips yang jitu lagi untuk kita semua, karena kita mengajar anak yang tunagrahita gitu. Jadi terima kasih Bu Adi. Baik, terima kasih Bu Windy. Nah, ini pertanyaan yang memang pertanyaan yang sepertinya biasa tapi luar biasa. Nah, ini Bu, seperti yang kita jelaskan dan saya sudah mencoba menerapkan. Nah, kita pakai gambar. Dari gambar, karena tahu anak-anak kita tidak bisa baca, tetapi dengan gambar, tapi ingat sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi gambar jangan terlalu ribet, gambar yang berjelimet, jangan. Jadi misalnya duduk tenang, kasih gambar ya orang duduk. Nah seperti itu. Memang di awal kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi mereka suruh pilih Bu, pilih gambar, artinya ada gambar yang tidak bisa duduk, ada gambar yang anak duduk. Nah itu ada yang positif negatif, banyak gambar. Ayo misalnya dia memilih gambar yang memang dia sukai dan warnanya juga. Kita kan tahu ini anak kita loh, gambar apa ya, warna apa yang dia sukai. Nah, tunjukkanlah gambar, artinya lebih mencoloklah gambar itu, apa warna itu. Jadi, nah ini hanya pengalaman saja Bu ya. Mungkin nanti penerapannya hasilnya berbeda, tergantung dengan anak peserta didik kita. Jadi kalau saya itu dengan gambar. Jadi gambar misalnya orang duduk dan gambar orang berdiri tapi diisi silang. Nanti dia tunjukkan saja, karena itu sudah membuat kesepakatan. Biasanya ibu ingin membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan menjadi keyakinan. Kalau sudah terbiasa dari kesepakatan kelas akan menjadi keyakinan kelas. Nah jadi ibu dari kesepakatan kelas itu selalu diulang-ulang akan menjadi keyakinan. Keyakinan itu akan terbiasa dari dalam dirinya sendiri. Jadi begini Bu, misalnya ibu di kelas, apa sih yang urgent menurut ibu yang perlu ada kesepakatan kelas? Misalnya kayak tadi, duduk dengan tenang. Oke, gambar nomor 1, duduk dengan tenang. Kasih duduk dengan tenang. Kemudian misalnya di sampingnya ada dia suka berdiri, apa gambarnya? Gambar yang sederhana.
Jadi misalnya dia melakukan dia ini tunjuk saja. Tapi ini dicoba aja dulu Bu ya. Saya tidak menjamin ini berhasil. Semua tergantung dari peserta didik kita, kebiasaan kita, bagaimana kita mengulang. Kalau hanya sekali dia tidak akan ingat, tidak akan pernah ingat. Kita harus konsisten dan tidak pernah berubah dari kita dulu. Jadi kita dalam memberitahukan kesepakatan kelas dengan peserta didik kita itu harus konsisten. Jadi ini tidak boleh, ini yang boleh. Tapi kita ada berapa tidak boleh begini loh. Jangan pernah ada kata-kata tidak boleh. Jadi kita berikan gambar saja karena kita sudah membuat kesepakatan kelas. Misalnya yang kedua, misalnya apa? Misalnya suka jalan ya itu dengan gambar. Nah, dengan gambar. Nanti kita semua nih. Nah, inilah tujuannya. Nanti tujuan kita juga pembentukan komunitas praktisi ini. Ini berarti permasalahan di kelas. Ibu Vicky sudah mengungkapkan. Ya, kita sama-sama siapa tahu dari saya teman-teman yang lain sudah pernah mengalami atau Bu Diana sudah pernah ya misalnya. Ayo ungkapkan. Oh coba dengan cara ini. Nah, banyak hal, banyak cara yang bisa kita coba sampai anak didik kita nyaman dengan kesepakatan kelas yang kita buat bersama ya dengan murid tentunya, tidak kita sendiri. Nah seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman bisa membantu jawaban saya ke Bu Windy. Ya mohon silakan. Jadi saya sedikit menambahkan ya pengalaman saya dulu mengajar anak autis gangguan Down syndrome ya, yang parah saya dapat gitu. Jadi kelasnya paralel juga tapi sendiri ngajar yang parah-parah khusus. Nah kalau saya sama dengan apa yang disampaikan Bu Adi, jadi dari ilmu yang didapat di Bandung gitu ya, untuk terapi anak autis ADHD gitu ya salah satunya. Kalau dicampur barangkali itu mungkin dulu bukan kesepakatan namanya waktu kita ya, belum tahu ya istilah kesepakatan kelas gitu. Jadi saya buat gambar sederhana yang saya tempel apa alur kegiatannya dalam kelas, dalam pembelajaran. Dari dia datang, kemudian dia harus bagaimana di gambar itu. Kemudian dia masuk kelas, dia duduk bersalaman, dia duduk, kemudian bernyanyi. Setelah duduk bernyanyi, ada gambar-gambar itu yang diurut, tetapi tidak langsung dilaksanakan, tidak bisa langsung. Kita terus seperti sosialisasi lah kita menjelaskan. Ini gambar apa? Kalau pagi kalian bagaimana? Anak autis tidak akan menyaut. Dia hanya berkata pendek. Ya dan tidak. Ya tidak. Kemudian kita buat dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar misalnya gambar duduk yang harusnya pagi dia duduk gitu. Yang satunya gambar berdiri. Yang mana yang dia pilih? Yang harusnya duduk atau berdiri. Kita buatlah di sana sudah ada alurnya itu yang silang itu gambar berdiri. Jadi dia tahu, dia menunjuk gambar ini ya, gambar ini tidak. Dia tahu. Jadi itu autis ya Bu ya, autis pendek-pendek bahasanya. Gambarnya pun juga gambar sederhana. Nah setelah dia terus kita perkenalkan gambar-gambar itu pun lama sekali proses untuk mengenal gambar itu. Nah setelah dia mengenal barulah kita mulai dengan gambar-gambar yang nanti mereka pilih. Dari gambar itu kita juga punya gambar yang lain gitu, yang nanti mereka memilih ketika masuk kelas gambar apa yang pertama kali yang sesuai dengan gambar pertama. Mungkin barangkali gitu ya kalau yang Ibu sudah terapkan dulu. Memang agak lama prosesnya autis itu, lama sekali. Tapi paling tidak mereka akhirnya mau duduk gitu aja. Mau duduk. Tapi tidak semua.
tidak semua duduk gitu. Si. Paling tidak dari hasil proses itu kita asesmen terakhir, ternyata dari dia tidak mampu duduk menjadi bisa duduk tenang selama barangkali 10 menit aja. Jadi itu ya PPI ya sebenarnya. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan apa sih istilah PPI itu? Iya, pembelajaran individual. Jadi nanti kalau dicoba, alangkah baiknya ya dicoba dulu untuk hasil, nanti kan kita lihat gitu. Ya proses dulu ya, jadi coba ya begini ya, pakai gambar dulu pelan-pelan gitu. Memang tidak akan 1 tahun pun juga belum tentu ada hasil gitu. Tapi bolehlah dicoba dengan gambar itu. Nih, itu saja ya Bu Diana ya, Bu Midi ya, dicoba aja dulu. Apalagi anak-anak kelasnya Ibu ya, rame sekali ya, susah sekali. Siapa tahu coba dengan gambar yang menarik gitu. Gambar-gambar yang tadi Ibu saya lihat Ibu pakai jempolnya itu bagus banget ya. Gambar emoticon, menangis gitu. Itu anak-anak senang sekali. Oke, itu saja mungkin sharing dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Gimana Bu Mindi? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti dan Nanti kita akan selalu sharing di sini, bergerak bersama, tergerak, bersama dan tumbuh bersama. Mungkin ada lagi tipsnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Ini Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan yang berbahagia Bu Adi, pada kesempatan ini sudah dapat mengimbaskan ilmu yang telah didapat, sangat inspiratif sekali, di mana dari penjabaran tadi sudah mengarahkan kita untuk lebih masuk ke psikologis peserta didik, di mana dengan pendekatan diferensiasi yang secara humanis yang semestinya sudah kita lakoni pada setiap peserta didik, di mana dari asesmen diagnostik, sumatif ataupun formatif sampai profil peserta didik, bahkan sampai ke pembelajaran individual. Memang hal itu yang memang secara berkesinambungan yang harus kita lakoni dan evaluasi. Dan yang kedua dari keberadaan sifat ataupun karakter peserta didik, di mana juga Bu Adi selain jadi guru kelas dan juga jadi guru BK, mereka mungkin sudah banyak sekali mendapatkan pengalaman dan juga membantu para rekan-rekan guru yang lainnya ketika beberapa siswa mengalami hal-hal yang harus dibuatkan restitusi yang seperti dijelaskan tadi, untuk mengembalikan alur yang memang sesuai apa yang harus dimiliki oleh peserta didik tersebut untuk di kemudian hari mereka mencapai sebuah kemerdekaan, di mana implementasi kurikulum merdeka ini untuk memerdekakan masing-masing peserta didik. Pada kesempatan ini dia juga tidak bertanya, tetapi sangat-sangat berterima kasih sekali telah mengimbaskan pengalaman, wawasan, pengetahuan kepada kita di sini. Mudah-mudahan dari kegiatan ataupun program yang dilaksanakan senantiasa dapat mengimbaskan, dan mungkin dari program-program tersebut barangkali bisa diformat dijadikan sebuah program yang bisa kita implementasikan di sekolah, di mana di kemudian hari
sebagaimana dicita-citakan dari visi maupun misi sekolah untuk mewujudkan sebuah budaya positif ataupun personal yang berkarakter seperti itu. Jadi mungkin dari pertanyaan beberapa teman-teman yang lain yang memang harus kita bisa memformulasikan sebuah trik-trik gitu yang memang harus kita punya pegangan untuk dapat melakukan sebuah pendekatan kepada peserta didik. Tetapi di balik hal tersebut, nah memang dari pengalaman, wawasan ataupun dari beralurnya atau mengalirnya ide-ide yang didapat mungkin dari rekan-rekan guru semuanya, mungkin kedepannya setelah dibentuk KKG di internal sekolah Nike menjadi sebuah wadah yang positif untuk kita bisa saling berbagi, kemudian menyambung rasa, dan juga mungkin dari mengalirnya ide-ide mungkin dari Bapak Ibu guru yang lainnya Nike akan Istana mempererat kekeluargaan, inspirasi ataupun ide-ide kreatif yang memang bisa dikembangkan di masing-masing kelas, karena hal Nike tidak hanya bisa kita lakukan sekali dua kali, hal itu hanya hal Nike harus terus dilakukan secara berkesinambungan yang memang secara pemahaman agar tertanam di masing-masing benak yang memang harus kita lakukan di dalam memberikan pelayanan peserta didik. Dan Nike sekali lagi yang mungkin hanya banyak mengucapkan terima kasih, dan mungkin dari kurikulum juga kedepannya memohon juga partisipasinya nanti untuk saling sharing dan berbagi. Mungkin hal-hal yang pertama Nike dari aturan kelas. Nah, jadi dari aturan kelas Niki mungkin Bapak Ibu bisa saling sharing mungkin dengan Bu Adi ataupun menyesuaikan di masing-masing kelas sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik. Jadi seperti misalkan anak autis, kalau memang sudah terpola dan kita punya kuat dengan aturan itu, anak itu akan terprogram dia sangat baik. Nah seperti misalkan kayak Abibah nih, artinya dia ada kayak Pesta nih cara berpikirnya sendiri. Apabila ada pernak-pernik atau bukti yang hilang, dia tahu dia dan bagaimana mempolakan ligu dan lain sebagainya. Jadi anak-anak autis nih dia sudah punya cara berpikir sendiri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, di mana aturan kelas dan Nika mungkin bisa disimpulkan berupa gambar, media gambar yang memang secara konstan anak tersebut bisa menerapkan. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat berpengalaman dengan karakteristik peserta didik, karena di sini posisinya masih klasikal, sudah barang tentu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, khususnya yang autis, mungkin ada yang tunarungu ataupun tunagrahita. Dan mungkin aturan kelas itu memang harus dibuat di masing-masing kelas untuk dapat membuat sebuah sinergi yang positif di dalam interaksi proses pembelajaran tersebut. Dan mungkin Nike sedikit pada kegiatan Niki, mudah-mudahan kegiatan kedepannya bisa kita saling bertukar pikiran dan mengimbaskan budaya-budaya positif di lingkungan SMP Negeri 3 Daya Pasar. Ini untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa Santi Om Santi Santi Santi. Ini konflik itu yang kembali. Mana teman-teman ada lagi yang bertanya atau memberi masukan kepada saya atau apa saja boleh, tidak di luar dari konteks ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, mohon izin untuk berkenan dan juga Ibu Adi selaku narasumber pada siang menjelang sore hari ini.
di mana pemaparannya sangat luar biasa sekali, wawasan kita terkait penanganan dan ke depannya. Di sini saya mungkin bertanya sedikit terkait pengamanan sudah saya rasakan sama bertugas di sini, yang mana kita ketahui bersama bahwa di SLB itu menerima berbagai macam kegunaan. Ya. Nah di sini termasuk juga di sini kedepannya akan semakin banyak kegunaan lainnya yang akan kita terima seperti tunarungu, dan tidak menutup kemungkinan kedepannya nanti ada tunanetranya, karena setahu saya tidak ada lagi SLBC, SLBB dan sebagainya, karena semua SLB. Berarti dengan berubahnya nomenklatur sekolah tersebut berarti semua penggunaan harus diterima di sekolah itu. Nah sekarang kan tergantung persiapan proses sekolah. Nah tapi yakin kedepannya kita akan menerima kegunaan dari berbagai macam itu. Nah pengalaman yang di lapangan, jadi mungkin Bu Adi bisa memberikan solusi. Nanti yang lupa kelasnya kelas berapa, itu ada anak tunarungu di kelas tersebut. Ya. Nanti yang lihat tunarungu agak kurang satu. Jadi di kelas itu ada anak tunarungu, tempatnya cukup mampu, hanya saja karena dia tidak pernah mendapatkan mungkin terapi atau bagaimana, sehingga menyulitkan dalam penyampaian informasi tersebut. Kalau yang lainnya ya karena masih rasa pendengaran dan komunikasi yang masih bisa. Cuma kalau dia hanya fokus kepada anak tunarungu tersebut, anak yang di kelas lain, anak di kelas tersebut yang terkenal lainnya yang terbengkalai, dan itu yang dia masih istilahnya masih bingung mencari formulasinya bagaimana menangani anak ke semua anak tersebut dalam satu kelas. Ya itu saja Ibu yang dapat tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu Bagus. Memang saya kaget juga pertanyaannya tentang tunarungu karena selama ini sudah hampir 13 tahun saya mengajar. Nah, saya spesialis tunagrahita Bapak. Jadi mungkin begini, di dalam kelas pernah saya menangani, artinya di dalam kelas saya pernah ada yang tunarungu. Memang sekarang kelas 4 ya, nih kelas 4. Nah, memang saya terus terang aja tidak memahami bagaimana caranya. Hanya saya dengan gestur saja, dengan dengan misalnya perilaku saja, tanpa saya tahu bahasa isyarat. Terus terang saja. Jadi siapa Ayu? Putu Ayu itu pintar dia. Nah, Putu Ayu itu pintar. SMP itu Pak Widiaso pernah menjadi guru saya, kemudian si Mahadi kelas 6 dulu. Jadi saya kasih gini karena saya tahu kemampuannya. Di awal saya memang observasi, artinya asesmen. Saya kasih tes kecil lah seperti itu, misalnya matematikanya dia sejauh mana sih mampunya. Hanya saya lebih banyak membuatkan langsung, artinya dia suruh saya buat apa, saya menulis saja seperti itu. Jadi dia mampu tanpa saya ngajak bahasa isyarat karena memang ini bukan keahlian saya. Gitu. Takutnya, oke, saya dapat pendidikan dulu di Bandung, saya masih ingat, tapi dengan memang yang dengan kamus. Jadi sedangkan sekarang bahasa isyarat kan bahasa pergaulan. Nah, mereka pakai bahasa pergaulannya mereka sendiri. Yang kadang kita misalnya di dalam kamus, oh kalau dia sedang ini misalnya itu. Tapi kenyataannya tidak berlaku bagi mereka. Nah, karena terus terang aja mungkin Bu Made ya, pengalaman ya. Artinya dengan bahasa sehari-hari Bu ya, tidak menggunakan kamus seperti itu, bahasa memang bahasa resminya. Nah, seperti itu. Kemudian banyak teman-teman mungkin Bu Diana yang memang ya pernah
tunarungu itu artinya bukan punya nenek tunarungu, artinya pernah menangani anak tunarungu. Kalau saya terus terang saja, nih, cuma pengalaman saya yang pernah mengajar di kelas itu, ya saya lakukan itu. Ternyata dia mampu, artinya matematika dia pinter. Nah, dengan cara apa matematika? Biar saya tidak bicara seperti itu. Saya gini saya tulis angka 1, 2 sampai misalnya 9 sampai 10 ini. Nah, kemudian 2 kan saya tunjuk itu misalnya 2 tambah 2 tambah 2. Ini hitung karena dia awalnya belum mengenal angka. Jadi saya tunjukkan dulu dia 1, 2, nah, posisi saja, letak saja. Nah, akhirnya 2 tambah 2 4. Dia hitung sendiri. Nah, tunjuk sampai ke 4. Oh, ini loh jawabannya. Nah, itu yang pernah saya lakukan dan memang efektif karena memang ini bukan bidangnya saya. Tapi untuk kedepannya kita semua harus belajar. Mau tidak mau kita harus belajar tentang anak tunarungu juga. Kebetulan kan Bu Tuti dengan Pak Ibu Bagus sudah dapatkan kursus itu ya sama Ibu juga, karena saya waktu ada kegiatan sama Ibu lagi melakukan begitu, lagi Zoom. Saya di sebelahnya. Terus banyak orang-orang yang ngapain sih Bu itu begini. Dia nanya, ngapain Bu? Ternyata lagi Zoom, lagi kursus itu ya. Pokoknya nanti mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk belajar, untuk menambah wawasan kita, tidak hanya menangani anak tunagrahita saja, tetapi tunarungu tidak menutup kemungkinan juga kalau memang sarpras kita memungkinkan, kita akan menerima anak tunanetra. Nah, seperti itu. Itu Pak pengalaman saya tidak banyak punya pengalaman menangani anak tunarungu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Ibu Pimpinan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ida Bagus. Itu kan Bu Adi tadi memberikan solusi ya, cara mengajarkan. Nah, tapi ini kan kita kelas satu kelas itu ada tunarungunya, dan kemudian ada tunagrahita, dan juga ada autis, dan ada hiperaktif. Nah, contohnya saja di kelas besar ya Bu ya, ada yang memang tunagrahita, nah itu juga perlu penanganan. Yang cara kita itu bagaimana agar bisa menangani yang tunarungu, tapi sebelahnya ini tidak terabaikan. Nah, itu yang tidak bisa kita membagi satu kesempatan untuk 2 permasalahan atau 3 permasalahan. Memang kita diwajibkan untuk membuat PPI ya, pembelajaran individual. Secara administrasi itu mudah sekali kita pisahkan membuat RPP-nya, tapi pelaksanaannya ini yang tidak bisa diberikan dalam satu kesempatan 2 atau 3 ketunaan atau yang 2 aja. Pak Ida Bagus kan bagaimana caranya agar yang lain tidak terabaikan. Nah, bagaimanapun juga itu saya rasa susah Ibu ya. Tapi kalau Bu Adi berikan itu tadi, saya juga punya pengalaman memang seperti itu, khususnya ya untuk anak saya sendiri untuk mengajarkan berhitung. Nah, memang dia tuh harus dikasih gambar, misalnya 2 ditambah 2, apelnya 2, sekarang jeruknya 2, ada berapa. Memang seperti itu, mereka tuh berat sekali untuk belajar. Jangankan belajar berhitung, apalagi belajar membaca, itu susah sekali untuk anak-anak tunarungu. Kalau memang ada benda, ya misalnya benda yang nyata, yang konkret, atau kata-kata benda, dia akan lebih mudah mencermat. Tetapi kalau kata sifat, ya kata sifat itu tidak bisa yang abstrak. Bagaimana kita menjelaskannya? Itu kan tidak bisa. Nah, yang sekarang yang saya tanyakan solusinya itu bagaimana?
Nah, menurut pendapat saya sih ya Bu ya, kita harus janganlah berbangga bisa kok belajarkan satu kelas menjadi satu individual. Kalau kejadiannya seperti Pak Ida bagus, saya rasa tidak bisa. Tetapi ada solusinya untuk anak-anak kita ke depan biar tidak dia itu tidak sama sekali buta dengan bahasa isyaratnya, karena dia akan susah bergaul dan dia akan susah berkomunikasi. Apakah tidak sebaiknya anak-anak kita yang sudah kita terima di sini sedikit tidaknya diberikan bahasa isyarat agar dia bisa berkomunikasi setidaknya sesama temannya, ya, sesama temannya. Setidaknya kita mengerti ya apa maunya dia. Ya kita adakanlah kelas tunagrahita gitu ya, walaupun dari kelas tunarungu walaupun dari kelas 1, kelas 2 atau sampai gabung sampai SMA. Yang materinya kita berikan mungkin untuk awal berkomunikasi dulu, berkomunikasi. Apalagi kalau sekarang kan sudah ada ini Bu, sudah ada HP. Sekarang malah lebih mudah kita untuk berikan dia. Misalnya kalau kita baca ibu, suruh dia biar cepat ketik di HP-nya, ini ibu gambarnya ini seperti itu. Kalau kita ngotot, kita classroom tapi bisa individual, itu tidak berjalan. Itu kasihan anak-anaknya, dia tidak bisa berkomunikasi. Mungkin itu Bu, terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih Bu Made yang menanggapinya biar cepat. Untuk saran Bu Made tadi, yang sudah punya training itu kita akan adakan di awal bulan Februari ya, karena kita sudah punya Bu Diana yang sudah memiliki basic tunarungu juga. Nah, jadi rencananya kita akan jadwalkan anak-anak yang dari kelas 1 sampai SMA, 1 SD sampai SMA itu punya kelas khusus untuk pengenalan bahasa isyarat, dari kosakata, dari kata-katanya ya, dari bagaimana anak-anak itu mengenal dirinya dulu, kemudian perkenalan dengan teman. Mungkin barangkali apa yang kita dapat juga pada saat pelatihan itu akan kita bagi juga kepada Diana. Itu apa yang mungkin diperlukan untuk anak-anak tunarungu ini. Apalagi ada anak-anak yang SMP yang sudah ya sama sekali lah tidak bisa berkomunikasi. Yang di kelasnya Pak Yoga itu ya sama sekali tidak bisa, bahasa tubuh aja yang dia tahu gitu. Jadi kasihan sekali. Jadi itu dari awal bulan Februari ini saya sudah minta sama Pak Edo Bagus selaku kurikulum untuk membuatkan jadwalnya. Bu Diana kan sudah berkomunikasi sekalian untuk anak-anak tunagrahita yang lambat bicara akan diberikan terapi bicara sekalian itu. Jadi kedepannya kalau sudah Pak Okto kembali ke sekolah, maka Pak Okto kembali ke kelasnya. Bu Dwi akan membantu mungkin di kelas 1, Bu Diana khusus mengambil terapi. Oke, gitu aja. Ya, semoga bisa berjalan, kita coba. Ya, terima kasih, silakan. Baik, terima kasih kepada narasumber. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, dengan adanya kegiatan ini tentunya banyak manfaat yang kita dapatkan untuk menambah pengetahuan kita dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di SLB Negeri 3 Denpasar. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan semoga apa yang sudah diberikan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan acara hari ini kami tutup dengan parama santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya sebagai guru kelas 1 di SLB Negeri 3 Denpasar, saya merasa sangat berbahagia dengan adanya pengimbasan dari Ibu Ketut Adi Parwati SPD MPD tentang yang telah mengikuti CGP. Program CGP ini sangat menginspirasi saya sebagai guru SLB yang sudah tentunya saya sudah lama mengabdi SLB, tetapi saya mendapat update ilmu dari program CGP ini. Nah, program CGP ini sangat bermanfaat bagi guru-guru yang mengajar di SLB, karena dengan adanya program CGP ini kita dapat meningkatkan kualitas mengajar kita, dapat update ilmu untuk menuangkan pendidikan di sekolah luar biasa ini, khususnya di SLB Negeri 3 Denpasar. Nah, sekian dari saya dan terima kasih atas pengimbasan ilmunya. Selama kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Ibu Adi Parwati selaku guru CGP Angkatan 7 dari SLB 3 Denpasar, saya merasakan manfaat yang sangat signifikan, di mana banyak hal-hal dan pengalaman baru yang beliau berikan kepada saya terkait dengan apapun yang beliau dapatkan dalam pelatihan dan pembelajaran pada CGP Angkatan 7 itu, dan itu menjadi inspirasi saya untuk menjadi guru yang lebih baik, untuk memberikan pengalaman pembelajaran kepada peserta didik spesial saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Adi tadi. Saya secara pribadi sangat menyambut baik. Mudah-mudahan apa yang diberikan itu saya bisa mengimbaskan dalam pembelajaran di kelas. CGP ini memang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan sekolah akan menjadi sekolah panutan yang sesuai diharapkan pemerintah untuk mencapai kurikulum merdeka yang seutuhnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Kegiatan CGP calon guru penggerak di dalam penyampaian diseminasi sangat memberikan pemahaman yang inspiratif di dalam mewujudkan sebuah disiplin positif maupun budaya positif dalam mengembangkan dan mensinergikan visi dari calon guru penggerak serta visi dari SLB Negeri 3 Denpasar yang nantinya dapat saling mensupport agar proses pelayanan kepada para peserta didik menjadi lebih optimal, dan harapan kami dari terselenggaranya pelatihan calon guru penggerak dapat memberikan dan mengimbaskan wawasan ilmu kepada rekan-rekan guru yang lainnya yang nantinya dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang lebih optimal di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk mewujudkan insan-insan berkebutuhan khusus yang mandiri dan merdeka. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu.
kesan saya tentang pelaksanaan kegiatan CGP yang dilakukan oleh Bu Adi Parwati itu sudah sangat baik. Jadi banyak masukan dan nilai-nilai positif yang saya dapat dari kegiatan CGP yang telah dilakukan oleh Bu Adi Parwati, dan kedepannya saya berharap agar kegiatan CGP ini lebih meningkat lagi dan lebih berkembang lagi, terutama bisa mengimbas kepada guru-guru lainnya, terutama guru SLB yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, dan kedepannya program Pancasila itu, program Pancasila bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya. Om Santi 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 Om. Baik, pelaksanaan diseminasi budaya positif dari narasumber calon guru penggerak angkatan ke-7 yang dilaksanakan oleh Ibu Iketut Adi Parwati, SPD, MPD, itu sudah berjalan dengan baik, sangat bagus sekali, memotivasi para guru dan semua pihak yang ada di sekolah SLB Negeri 3 Denpasar. Harapannya kegiatan pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 ini memberikan motivasi, support bagi Bapak Ibu guru dan semua pihak yang ada di sekolah, terutama khususnya dalam melaksanakan, mengimplementasikan di dalam kelas, memberikan motivasi kepada anak didik untuk meningkatkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan kelas dalam proses pembelajaran sehari-hari. Harapannya supaya bisa meningkatkan pemahaman peserta didik, membentuk karakter peserta didik sebagai profil pelajar Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini selalu bisa terlaksana dengan baik, mengimbaskan kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan budaya positif yang harus kita implementasikan pada diri kita sendiri. Terima kasih banyak dan selamat siang.